Hai guys, bersama Bang Boy. Ada wanita yang gokil parah. Terlihat lebih terdidik ketimbang anggota DPR wakil kita. Ya, dan lebih mengetahui kondisi masyarakat seperti apa. Bahkan kita lebih percaya omongan dia memang benar. Harus ada yang dibubarkan. Walaupun Bang Boy nggak setuju sebenarnya. Tapi kita bahas dulu, ini dia reaksinya. Atau kita bakar di sini kan itu? Saya setuju. Dokumen fiktif lebih diakui. Republik ini Pak, jangan heran. Yang bajingan diwadahin, yang benar dibuang-buang Pak. Itulah Republik ini Pak. Tapi ya kita semua ini di dalam ruangan ini, Bapak ngadu ke kami akan teruskan semaksimal mungkin untuk membantu bapak-bapak yang ngadu di DPR ini. Mantap, si paling peduli masyarakat. Dan ketika masyarakat nyenggol mengenai membubarkan DPR, ini responnya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Waduh, enggak. Itu jangan terjadi, nggak boleh. Tapi Bang Boy tangkap itu perumpamaan. Akibat kata tolol tersebut, maka serangan bertubi-tubi mengarah ke DPR. Ya, oke, si paling bersih ini, ya, coba Bang Boy ingatkan lagi kepada si Mr. S ini ya. Total 860 juta rupiah yang diterima Nasdem. Uang 820 juta rupiah sudah dikembalikan ke rekening KPK. Mampus. Digital hakim kan sekarang? Setelah kemarin ngata-ngatain rakyat tolol, hari ini siapa yang kelihatan jauh lebih tolol? Sekelas bendahara, tidak tahu aliran keluar masuk dana. Ini kan tolol. Kali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu ya. Kalau yang penerimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia, tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Wow. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai, ya harus tercatat supaya apa, tidak menimbulkan fitnah. Kelihatan kan? Sudahlah, bentuk-bentuk permainan semacam ini lama-lama bakalan terbongkar juga. Ya. Noel contoh nyata orang yang paling sok bersih, koruptor dihukum mati, dimiskinkan. Nah, nyatanya dia. Makanya sekarang jangan percaya sedikit pun omongan politisi. Ya, politisi. Oke. Karena dia bahas mengenai rakyat yang tolol-tolol, dia blunder sekejap loh guys. Gue suka wakil rakyat yang mengapresiasi rakyatnya nih. Keren ini. Loh, hah? Rakyat tolong. Appreciate bang, huruf P-nya kurang satu. Dikasih hashtag lagi tolol, enggak tuh. Mending ya, dari video awal Bang Boy bilang, mending diem kalian semua bangsat. Kenapa? Saat ini enggak bagus kondisinya untuk kalian speak up. Apapun kalian speak up salah total. Aku bener-bener murka banget ya lihat Ini keaganan dari kita, karyawan guys. kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN dan lain sebagainya sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka selama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau
udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu. Karyawan rakyat. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014 waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers. Bentar, Ahmad Syaroni, ngaku aja deh. Ya mbak saya yang tolol, mungkin itu bisa menolong kamu. Karena kalau berdebat sama dia, sudah posisimu udah pasti akan gak menguntungkan kamu sebagai DPR. Udah pasti dalam bahan untuk debat pun pasti kamu kalah juga. Karena memang tipe Syaroni bukan tipe pendebat kan. Dia pengusaha. Udah, angkat bendera putihmu Syaroni. Udah, cepat. Sebelum makin parah ini. Itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir, 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Baik. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Oke, kalau begitu biar Bang Boy memutuskan. Bang Boy salah satu juri debatnya. Ya, tolong ya Syaroni ya respon ya. Ini menarik banget, ini edukasi lah. Minimal kalian tuh menjawab, bukan bungkam-bungkam lalu ngomong demo kami tampung ya aspirasinya. Yuk, ini masyarakat. Nah, kau karyawannya, berani nggak mendebat bosmu ini? Yuk, jawab ya Syaroni ya, walaupun memang sampai saat ini. Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syaroni. Ahmad Syaroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang-petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategy manager di perusahaan paling sustainable di dunia. Namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana?
Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Udah 2-0. Belum berdebat. Masih ajakan berdebat. Udah 2-0. Udah Saroni. Cepet kau jumpai ya. Udah jangan lagi kau senggol-senggol tapi tanpa debat. Ya, jadi jangan kamu posting di feedmu, storymu, tapi kau nggak meladenin debatnya dia. Jangan sampai ada angka 3-0, bahkan ya ini ya. Ada kayaknya udah 3-0 ini. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu katanya. Jangan terlalu mengumbar prestasi ya Mbak. Takutnya yang ngubungi Mbak nanti bukan Saroni, tapi si Tifa. Tolong Mbak ya, jangan terlalu kor-kor dong ya. Jadi jangan gimana ya? Kadang-kadang ya yang kita saksikan selama ini, orang yang terlalu ngumbar-ngumbar malah gak happy ending gitu loh. Jangan dulu. Pastikan saja, sempet kamu senggol keluarga saya habisi kamu, udah gitu aja. Udah gitu aja, jangan kasih tahu trik-triknya seperti apa, cara ngabisinya, jangan. Ya, supaya rakyat tetap bersimpati. Ini dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya. Makanya sebenarnya jangan dulu kita beranggapan bahwa oh ini ahli debat menang ini dong. Bukan. Jangan dulu mengenai sosok yang berdebat. Tapi kontekstualnya apa yang mau diperdebatkan, Syaroni itu jelas kalah telak ya dalam hal DPR yang begitu banyak menciptakan celah-celah yang untuk dikritisi. Itu aja dia udah kalah telak. Makanya dengan gampang. Tapi itu jadi alasan bagi Syaroni untuk dia takut berdebat. Menurut Bang Boy, dia takut berdebat. Teman-teman, cuma sampai situ. Ini benar-benar investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Habis sih pecat Ahmad Syaroni.
Makasih banget kalian udah support video-video perlawanan aku terhadap kegagalan empati, kematian logika, dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Karyawan-karyawan Hai kita. semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Oh, berarti memang malang melintang, ya, keluar negeri dan berprestasi. Tapi ini harus dijawab sih sama Saroni, ya. Malunya adalah kalau diberi gini aja, ini malunya itu malu tingkat dewa. Karena dia yang menyebarkan suatu hal, tapi ketika diterima tantangannya dia malah hilang. Minimal ngomong dong. Atau minimal gini, saya maaf ya, saya nggak melawan cewek. Nah itu kan minimal ada jawaban. Ya, Saroni, aduh Tuhan. Si paling crazy rich Tanjung Priuk, ya emang dia dikenal sebagai Tanjung Priuk, Crazy Rich Tanjung Priuk. Nah, apa responmu? Jawab dong, jangan biarkan beliau terus menyerang engkau, dan kalau bisa biarkan itu antara pribadi kalian lah, ya, pribadi kalian. Jangan sampai ada keluarga-keluarga yang diintimidasi, keluarga-keluarga yang mengalami intervensi. Jangan ya Saroni ya, tunjukkan bahwa kamu itu memang berkualitas dalam hidupmu. Thank you guys, bye bye.